Oke, halo Sobat Pokari, selamat datang di Pokari, podcast keren dan informatif dari BMKM FKM Unsri. Gimana nih Sobat Pokari kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Bener banget, apalagi kita udah di penghujung semester ya, Chef, udah UAS. Semoga liburnya nih produktif gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kayaknya nggak afdol kalau nggak kenalan, karena kayak kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, di sini aku Rahma yang bakal nemenin kalian di episode 2 kali ini, dan pastinya aku nggak sendirian karena aku bareng partner aku. Boleh kenalin dirinya. Hai Sobat Pokari, kenalin aku Safa. Kami berdua akan menemani Sobat Pokari pada episode kali ini. Dan juga aku gak sabar banget nih mau buat ngobrol seru hari ini, karena topik kita hari ini yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Wah, menarik banget ya Sobat Pokari pastinya tema kita hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, karena semakin kesini ya Chef, semakin banyak juga nih kasus-kasus pelecehan seksual yang timbul, baik terjadi di kampus maupun di luar kampus. Bener banget Ma, tapi selain topik kita yang menarik, narasumber kita juga gak kalah menarik nih Ma, yaitu Ibu Rotua Lenawati Tindawan. Halo Ibu Rotua, gimana Ibu kabarnya hari ini? Dan juga akhir-akhir ini lagi sibuk. Oke, halo. Kenalkan, nanti mungkin Ibu akan lebih detail lagi ya untuk memperkenalkan diri ya. Kabar Ibu sehat, semangat juga ya, Safa dan juga Ama ya. Sibuk apa ya? Kuliah masih tetap jalan seputar kesehatan reproduksi, gender ya, dan layanan seksual. Terakhir Ibu diundang menjadi moderator ya untuk mengisi kuliah tamu kekerasan seksual ini juga yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan ya. Kemarin kita datangkan bintang tamu itu dari PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia kemarin itu, dan Ibu tertarik nanti kedepannya sibuknya itu mungkin akan mengambil riset-riset seputar penanganan kekerasan seksual. Wah, keren banget ya Chef. Nah, sumber kita kali ini bukan main-main ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya, karena relate banget backgroundnya sama materi kita kali ini gitu. Nah, biar lebih kenal lagi nih sama narasumber kita, jadi aku bakal bacain sedikit profil dari Ibu Rotua. So, speaker kita kali ini adalah Ibu Rotua Lenawati Tindawan yang merupakan salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dan menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan bidang pendidik, dan juga melanjutkan studi S2-nya di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, selain itu juga Ibu Rotua juga memiliki keahlian di bidang kesehatan reproduksi dan juga kebidanan. Wow, keren banget ya Chef pastinya. Betul banget Ma, jadi narasumber kita kali ini cocok banget ya Ma sama topik yang bakal kita bahas. Nah Ibu, mungkin bisa nih Bu disapa dulu Sobat Pokari yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Pokari ya, podcast keren dan informatif ya. Selama beberapa waktu ke depan kita akan bahas tuntas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya nanti, so tetap di Pokari ya. Oke, karena aku yakin banget Sobat Pokari di rumah makin gak sabar ya Chef mendengarkan penjelasan langsung dari narasumber kita. Jadi langsung aja kita mulai dari basicnya dulu kali ya Ibu. Kita penasaran nih, jadi apa sih yang dimaksud sama kekerasan seksual? Apa sih, kayak gimana sih kekerasan seksual itu? Oke, baik. Definisi kekerasan seksual ya. Jadi kekerasan seksual itu adalah segala bentuk tindakan yang melanggar privasi seseorang dalam konteks seksual ya. Bisa pelecehan verbal, fisik, maupun bahkan sampai pemerkosaan. Ini udah kasus kekerasan seksual yang berat. Tapi harus bisa dibedakan nih antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Walaupun keduanya itu sama-sama bentuk perilaku yang tidak pantas terhadap seksual, kita bisa bedakan dari tingkat berat kasusnya ya. Kalau pelecehan seksual ini mungkin masih cenderung ringan atau sedang, tapi kalau kekerasan seksual itu sudah pada kasus yang berat. Nah, saya kasih contoh aja biar lebih mudah ya. Nah, contoh kalau misalnya pelecehan seksual itu sering dengar catcalling ya, atau ada juga
pelecehan verbal, ya kan, atau sentuhan fisik. Nah, kalau misalnya dia yang kekerasan seksual, dia itu seperti contohnya pemerkosaan atau eksploitasi seksual gitu ya, eksploitasi seksual gitu. Jadi itu definisi daripada kekerasan seksual. Pokoknya luas ya Bu, berarti tentang kekerasan seksual ini. Bahkan tadi Ibu sempat mention bahwa pelecehan dan kekerasan seksual itu merupakan hal yang berbeda. Nah, Ibu pastinya kan banyak tindakan yang udah kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Tapi kenapa sih Bu, kekerasan seksual ini masih sering terjadi Bu? Padahal kita tuh udah berusaha mencegahnya dan juga membahasnya Bu. Iya. Kenapa masih sering terjadi ya? Ini penyebab utamanya salah satunya adalah banyaknya stigma di masyarakat yang menganggap korban itu tidak dipercaya ya, atau sering dikenal dengan istilah victim blaming ya. Jadi jangan menyalahkan korbannya sehingga dia bisa merasa terlindungi. Terus di samping daripada victim blaming tadi sebagai penyebab utama, ya kan, ada juga kurangnya informasi dan edukasi seputar isu-isu kekerasan seksual. Setuju banget sih Syaf sama yang Ibu Rotwa sampaikan gitu ya. Kalau emang enggak sedikit gitu ya, masyarakat tuh masih mempunyai stigma yang negatif terkait korban pelecehan seksual, bahkan sampai memojokkan, menyalahkan, padahal itu nggak bisa banget jadi solusi ya. Oke, selanjutnya kira-kira kita bakal bahas apa nih Syaf? Nah, maka dari tadi kita udah ngebahas mengenai kekerasan seksual, bahkan tadi udah sempat mention juga kenapa hal ini sering terjadi. Nah, sekarang kita mau tanya nih Bu, terkait lebih dalam lagi jenis-jenis dari pelecehan seksual yang wajib kita waspadai. Oke, jenis ya, jenis kekerasan seksual ya. Untuk jenis-jenisnya itu tadi ada pelecehan seksual yang untuk yang sederhana itu ya, yang bisa bentuk kekerasan daripada verbal, fisik. Bahkan kalau misalnya dia udah naik yang kasus yang lebih berat lagi, itu ada contoh jenisnya itu pemerkosaan, eksploitasi seksual. Bahkan ada kasus-kasus perdagangan manusia yang tujuannya untuk seksual. Itu jenis-jenis yang harus kita waspadai. Ternyata emang ada banyak sekali ya Ibu jenis-jenis dari pelecehan seksual ini. Ada yang verbal kayak Ibu mention sebelumnya itu kayak catcalling yang dimana kayaknya hampir semua dari kita ini pernah gitu ya keserang catcalling gitu. Dan juga selain itu bahkan eksploitasi dan semacamnya. Nah, aku pengen tanya nih Bu, kalau komentar-komentar buruk netizen gitu kan, biasanya netizen tuh kayak enggak mikir lagi gitu kan momen-momen di postingan orang, apakah itu juga bisa menjadi bagian kekerasan seksual Ibu atau pelecehan seksual? Ya, ini bagus nih ya untuk yang dari Rahmanya untuk pertanyaannya ini. Apakah masuk nggak yang, apalagi sekarang kita harus bijak ya menggunakan media sosial ya kan, catcalling itu termasuk dalam pelecehan seksual ya, dimana catcalling ini adalah perilaku yang dilakukan di tempat umum oleh orang-orang yang tidak dikenal ya kan, yang bisa berupa siulan gitu ya, yang vivid ya gitu, atau bahkan main mata gitu ya kan, atau bahkan komentar-komentar atau pendapat yang sapaan yang rasanya itu tidak pantas untuk dilontarkan, misalnya hey cantik gitu, bagus banget bentuk tubuhnya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Atau komentar-komentar negatif yang beredar di media sosial gitu ya. Nah, itu termasuk juga yang harus kita waspadai dalam kekerasan dan pelecehan seksual. Benar banget, berarti penting banget ya Ma buat kita tuh pahami segala bentuk pelecehan seksual. Betul banget. Dan juga Sobat Pokari perlu digarisbawahi bahwa jangan normalisasi pelecehan agar tidak terjadinya kekerasan seksual ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita penasaran juga nih Bu, kira-kira langkah yang seperti apa sih yang bisa menjadi langkah preventif atau pencegahan gitu yang bisa kita lakukan, jangan sampai amit-amit terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Langkah untuk pencegahan kekerasan seksual ya. Jadi yang pertama itu kita harus bisa melindungi diri kita dan tahu batasan diri kita. Kalau kita misalnya itu tahu tidak aman, ya berani bilang tidak gitu ya. Kemudian kita perlu juga untuk cerita kepada orang-orang yang kita percaya agar kita nanti kelak bisa terlindungi kalau misalnya kita jadi korban atau kita di situasi yang tidak aman. Itu. Oke, nah Sobat Pokari, apa yang dibilang oleh Ibu Rotwa itu pengingat bagi kita semua bahwa jangan ragu ya Ma untuk bersikap tegas dalam melindungi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu kamu tahu nggak sih Ma, berita-berita sekarang itu banyak banget kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan juga pastinya banyak banget melibatkan pihak-pihak kampus. Nah Ibu, kita mau tahu nih, menurut Ibu apa aja peran atau kontribusi dari dosen maupun pihak kampus agar mencegah terjadinya kekerasan seksual ini Bu?
Peran dari dosen ya. Oke, peran dari dosen untuk di lingkungan kampus kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual ya. Yang pertama mungkin dosen diharapkan bisa menjadi role model, contoh ya. Contoh untuk bersikap dan menghormati, tidak menyalahgunakan kekuasaan ya. Terus satu lagi, kalau misalnya terjadi di lingkungan kampus kekerasan seksual, setidaknya dosen tadi melindungi korbannya ya, melindungi korbannya, dan semoga nanti bisa untuk difasilitasi. Kita di kampus ada loh yang namanya lembaga Satgas ya, Satuan Tugas Anti Kekerasan Seksual. Jadi nanti difasilitasi. Nah, itu salah satu upaya dari peran dosen. Ternyata emang dosen dan juga kampus ini berperan penting banget ya Bu dalam pencegahan kekerasan seksual ini. Nah, kalau dari kita sendiri nih ya Bu, kayak aku dan Syafa gitu, kayak gimana sih peran mahasiswa sama mahasiswa ini untuk mencegah kekerasan seksual itu? Oke, nah ini sekarang yang dari peran mahasiswanya untuk di lingkungan kampus ya. Peran mahasiswanya mungkin boleh saling menjaga, saling melindungi, saling mendukung ya kan, kalau misalnya ada korban kekerasan seksual. Kemudian mahasiswa tadi boleh dong ikut mengkampanyekan kekerasan seksual ini dan ikut ke dalam edukasi-edukasi seputar kekerasan seksual. Itu penting untuk dilakukan oleh para mahasiswa. Setuju banget. Berarti kalau semua pihak kampus itu berperan aktif atau berkontribusi dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah kekerasan seksual, itu pasti tidak akan terjadi ya Bu ya? Iya benar, betul. Nah selanjutnya kita bakal ngebahas apa nih Mas? Karena kita tadi udah membahas tentang pencegahannya ya Bu. Kalau misalnya kekerasan seksual itu udah terjadi pada seseorang, kira-kira langkah seperti apa sih yang bisa seseorang tersebut lakukan gitu dalam menangani kekerasan seksual terjadi? Oke, baik. Penanganan untuk korban kekerasan seksual ya. Oke, mungkin kita pastikan dulu si korban tadi mendapatkan lingkungan yang aman secara fisik dan emosional. Itu dulu yang pertama ya kan. Kemudian yang kedua, kita laporkan kasus tersebut kepada P2TP2A ya, yang namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Kita boleh laporkan ke lembaga tersebut, dan bisa juga ke polisi atau ke LSM terkait. Berarti poin pentingnya itu kita tuh harus memastikan korban dulu ya, memastikan korban aman, baik itu secara fisik maupun emosional. Dan juga ya Mbak, kita tuh bisa mengarahkan korban ke layanan yang bisa membantu mereka agar korban itu tuh tidak depresi maupun trauma. Oke, nggak kerasa kita bincang-bincang asik ini kayaknya udah di penghujung sesi nih ya Ibu. Jadi kita pengen tanya Ibu, ada nggak sih pesan dan juga harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk seluruh korban yang ada di luar? Oke, pesan untuk korban kekerasan seksual ya. Pesannya mungkin jangan pernah takut sendiri ya. Jangan, ini bukan salah kamu, jangan merasa malu dan bersalah. Harus berani bersuara, laporkan hal tersebut. Ingat, banyak orang yang mau membantu, lembaga juga siap membantu supaya bisa ditindak tegas, kita mendapatkan keadilan. Selain itu juga bisa nanti ke depannya orang-orang tidak akan mengalami hal yang sama. Mungkin itu untuk korban kekerasan seksual pesannya. Selanjutnya mungkin dari Syafa nih, pengen nanya lebih lanjut tentang harapan dan juga pesan untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat itu apa Bu? Harapan Ibu agar tidak terjadinya kekerasan seksual Bu? Oke, ini untuk masyarakat, harapannya agar tidak terjadi kekerasan seksual. Mungkin saya rangkum dalam 3 hal ya untuk pesan ke masyarakat ya. Oke, yang pertama mungkin hentikan victim blaming atau menyalahkan korban, ya kan, supaya si korban tadi berani untuk menyuarakan, ya kan. Kemudian yang kedua, bisa edukasi atau kunci, kita harus mengikuti pelatihan, kemudian penyuluhan seputar kekerasan seksual ini. Jadi pengetahuan yang baik bisa mencegah kekerasan seksual tersebut. Dan mungkin yang terakhir, harapan saya buat masyarakat bisa menjadi agen perubahan untuk menyuarakan stop kekerasan seksual. Itu ya Sobat Pokari, jangan lupa di take notes ya pesan dan juga harapan dari Bu Rotwa. Dan kita bisa tarik kesimpulan nih, kalau emang nggak cukup kalau cuma dari korbannya doang yang ngambil tindakan, yang harus berani speak up, tapi juga dari masyarakatnya ya Ibu, yang harus bisa meningkatkan pengetahuannya gitu, yang biar lebih aware lagi terkait pelecehan seksual ini. Oke, aku Rahma dan juga Syafa selaku host dan juga co-host di episode kali ini mau ngucapin terima
kasih banyak buat Ibu Roto yang udah bersedia memesan penampilannya, yang udah sharing knowledge yang super daging banget hari ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih ya Mas sama Sobat Pokari yang ada di rumah karena sudah mendengarkan podcast kita kali ini sampai akhir. Dan juga jangan lupa nih Sobat Pokari buat dicatat pesan-pesan dari Ibu Rotua tadi untuk menambah pengetahuan dan juga membuat kita lebih aware terhadap kekerasan seksual. Oke, mungkin segitu dulu ya Syah untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.